kuat kesolehannya, sampai akhirnya mereka
keyakinan kuat dengan menolak perintah Raja Dikianus untuk menyembah berhala. 7 pemuda saleh ini rela mengasingkan diri di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Kuatnya karakter dan keimanan mereka dikisahkan Allah kepada Rasulullah untuk menjadi inspirasi umat Islam dalam mencetak dan menjaga para generasi muda. Hal ini termaktub dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuknya berupa petunjuk. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Posisi strategis dan spesialnya para pemuda yang soleh ini juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa mereka akan menjadi satu dari 7 golongan yang bakal mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Adapun hadis Rasulullah tersebut yaitu ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tiada naungan kecuali miliknya atau pada hari kiamat, yaitu imam yang adil, pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak wanita yang kaya dan cantik untuk berzina, maka laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Kemudian orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan dengan tangan kanannya. Yang kemudian seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memang sangat relevan dengan posisi pemuda yang memang berada pada fase berat dalam kehidupan. Masa muda adalah masa ketika penyemangat, ketika semangat dan tenaga berada pada posisi yang prima. Saat itulah mereka dihadapkan pada banyak tantangan godaan dan nafsu untuk melakukan kemaksiatan yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan mereka pada posisi jalan yang salah. Terlebih di era digital yang semuanya bisa diakses tanpa waktu dan tempat, pemuda harus sangat hati-hati dalam melangkah. Salah dalam mengkonsumsi informasi bisa mengantarkannya pada jurang kegelapan di tengah gemilangnya perkembangan teknologi dunia. Oleh karenanya, hadirin jamaah Jumat rahimahullah, para pemuda harus dibekali dengan kemampuan menyanyi atau memilih nutrisi pendidikan, khususnya pendidikan agama yang benar, sehingga tidak menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Pemuda harus menjadi pelaku, bukan objek yang terombang-ambing oleh perubahan zaman. Para pemuda harus menyadari bahwa kehidupannya bukan hanya di dunia maya, dengan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat di sampingnya. Interaksi fisik dengan orang-orang di sekitarnya harus terus ditanamkan, sehingga kepedulian sosialnya tetap terjaga. Hal ini akan menghindarkan karakter individualis tumbuh dalam diri mereka. Selain itu, penguatan literasi digital juga sangat penting bagi para pemuda. Literasi digital adalah bekal bagi mereka agar mampu menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan taat hukum sesuai dengan kegunaannya. Pentingnya literasi dalam menghadapi fenomena perubahan zaman ini tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berupa perintah membaca yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan pula yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ma'asyiral muslimin
ingin mencari informasi, menginjak huruf, kalimat hingga paragraf. Membaca di sini juga bermakna konstekstual, yakni membaca situasi dan kondisi lingkungan serta perkembangan zaman. Era digital saat ini, zaman ketika informasi yang beredar di dunia maya sudah overload atau berlebihan, perlu disikapi dengan kemampuan membaca dengan cermat, dengan bekal literasi digital atau kecakapan digital. Kecakapan dalam menerima atau memproduksi informasi merupakan tanggung jawab pemuda sekaligus orang tua secara bersama-sama. Semoga kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan hal positif dari perkembangan zaman ini, sekaligus kita bisa mengetahui dan menghindari dampak negatif dari era digital ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.